Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan definisi tentang ERP atau Enterprise Resource Planning. Ya, mulai saja. Pengertian ERP yaitu Enterprise Resource Planning atau dalam bahasa Indonesia perencanaan sumber daya perusahaan. Sebuah sistem informasi yang digunakan oleh sebuah perusahaan barang atau jasa yang berguna untuk mengintegrasikan semua proses jalannya perusahaan dari segala aspek, baik proses produksi, operasional, distribusi, dan segala proses lainnya dari produk ataupun jasa dari perusahaan tersebut. Tujuan ERP, otomatisasi dan integrasi dalam proses bisnis, membagi database yang umum dan praktek bisnis melalui enterprise, menghasilkan informasi yang real time, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Sejarah ERP. Sejarah ERP sendiri berawal dari apa yang sebelumnya dikenal dengan nama MRP atau Material Requirement Planning. Sistem Material Requirement Planning ini kemudian berkembang menjadi sebuah sistem yang lebih baru yang dinamakan sebagai Sistem Material Requirement Planning 2 atau MRP 2 yang sekarang menjadi ERP. Integrasi dalam ERP. ERP sebagai sistem informasi perusahaan yang lebih baru dan telah berkembang akan mencakup hal yang lebih lengkap seperti proses manufaktur, logistik, distribusi, persediaan, pengapalan, invoice, dan proses akuntansi perusahaan. Selanjutnya modul ERP. ERP sendiri terbagi menjadi beberapa modul, adalah sebagai berikut. Pertama, modul operasi. General Logistik, Sales and Distribution, Material Management, Logistic Execution, Quality Management, Plant Maintenance, Customer Service, Production Planning and Control, Project System, Environment Management. Selanjutnya modul akuntansi dan keuangan. General Accounting atau akuntansi umum, Financial Accounting atau akuntansi keuangan, Controlling pengendalian, Investment Management atau pengelolaan investasi, Treasury atau keuangan, Enterprise Controlling atau pengendalian perusahaan. Yang ketiga, modul sumber daya manusia. Personal Management, Personal Time Management, Payroll, Training and Event Management, Organizational Management, dan yang terakhir Travel Management. ERP memiliki keunggulan, yaitu keunggulannya adalah penggunaan sistem ERP dalam sebuah perusahaan barang maupun jasa, karena sistem ini memiliki beberapa keunggulan yang sangat bermanfaat bagi perusahaan barang atau jasa yang menggunakannya. Beberapa keuntungan atau manfaat dari ERP adalah sebagai berikut. Dapat mengintegrasi data keuangan. Dengan sistem ERP ini, segala proses yang berhubungan dengan finansial perusahaan dapat terintegrasi dengan sangat baik, sehingga akan sangat mempermudah pengelolaan dan pengendalian dalam hal keuangan. Selanjutnya, integrasi dan standarisasi proses operasional. Dengan adanya standarisasi ini dalam proses operasional, maka akan diharapkan meminimalisir kesalahan oleh manusia dan meminimalisir ketidakefisienan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas barang maupun jasa yang dijual oleh perusahaan. Integrasi atau standarisasi dalam informasi. Dengan melakukan standarisasi dalam hal penerimaan dan penyebaran informasi, maka diharapkan akan mengurangi kesalahpahaman di antara manusia maupun unit departemen dalam satu perusahaan. Tadi sudah kelebihan, sekarang pasti ada kelemahannya. Berikut kelemahannya. Terbatasnya kustomisasi dan perangkat lunak ERP. Sistem ERP sangat mahal. Mereka kembali proses bisnis untuk menyesuaikan dengan standar yang telah dideskripsikan oleh sistem ERP dan penghasilannya. Kebutuhan kompetitif. ERP sering terlihat sulit untuk beradaptasi dengan alur kerja dan proses tertentu dalam beberapa organisasi. Selanjutnya, sistem ERP dapat terlalu kompleks jika dibandingkan dengan kebutuhan dari pelanggan. Terakhir, dalam sistem ERP berada satu tempat, contohnya pelanggan, data keuangan. Hal ini dapat meningkatkan risiko kehilangan informasi sensitif jika terdapat pembobolan sistem keamanan. Ya, sekian definisi ERP dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.